Pada tahun 2017, dunia perdagangan berubah drastis. Amerika Serikat di bawah Presiden Trump mengenakan tarif pada berbagai barang impor. Tarif ini, yang pada dasarnya adalah pajak impor, bertujuan untuk melindungi industri Amerika dan mengurangi defisit perdagangan AS. Barang-barang yang ditargetkan termasuk baja, aluminium, mobil, dan beragam produk dari Tiongkok. Kebijakan proteksionis ini memicu perang dagang yang terus berdampak pada ekonomi global. Video ini membahas konsekuensi luas dari kebijakan tarif Presiden Trump. Kita akan melihat bagaimana tarif ini memicu perang dagang global, mengganggu rantai pasokan, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Dari jantung industri Amerika hingga negara-negara berkembang, dampaknya sangat besar dan perlu kita perhatikan. Penerapan tarif AS memicu pembalasan langsung dari mitra dagang. Kebijakan ini menandai titik balik dalam hubungan ekonomi internasional, menciptakan ketegangan baru di antara negara-negara besar dunia. Tiongkok, Uni Eropa, Kanada, dan Meksiko antara lain menanggapi dengan tarif mereka sendiri untuk barang-barang Amerika. Negara-negara ini berupaya melindungi industri domestik mereka dari dampak kebijakan baru AS, sehingga memperluas lingkup konflik dagang. Eskalasi saling balas ini memicu perang dagang global, mengganggu arus barang dan jasa lintas batas. Proses ekspor-impor menjadi lebih rumit, dan waktu pengiriman pun semakin lama akibat pemeriksaan tambahan. Bisnis, menghadapi ketidakpastian dan kenaikan biaya, ragu untuk melakukan investasi jangka panjang, yang semakin mengurangi aktivitas ekonomi. Banyak perusahaan menunda ekspansi dan merevisi strategi mereka untuk bertahan di tengah situasi yang tidak menentu. Dampaknya pada perdagangan global tidak dapat disangkal. Volume perdagangan internasional menurun drastis, dan banyak negara mulai merasakan tekanan ekonomi. Ekspor dari negara-negara ekonomi utama, seperti Korea Selatan dan Tiongkok, mengalami penurunan yang signifikan. Industri manufaktur dan teknologi pun terkena imbasnya, memicu kekhawatiran akan resesi global. Rantai pasokan global, yang dulunya disetel dengan baik untuk efisiensi, menghadapi gangguan karena bisnis berebut untuk menyesuaikan diri dengan lanskap perdagangan baru. Banyak perusahaan harus mencari pemasok alternatif dan menyesuaikan logistik mereka. Saling ketergantungan ekonomi global berarti bahwa dampak perang dagang dirasakan jauh melampaui perbatasan Amerika Serikat. Negara-negara di seluruh dunia kini harus menghadapi tantangan baru dalam menjaga stabilitas ekonomi dan pertumbuhan di tengah ketidakpastian global. Dana Moneter Internasional, atau IMF, adalah sebuah lembaga kunci yang memantau kesehatan ekonomi global dan memberikan rekomendasi kebijakan kepada negara-negara di seluruh dunia. Baru-baru ini, IMF telah membunyikan alarm keras tentang dampak buruk yang ditimbulkan oleh perang dagang yang sedang berlangsung antara negara-negara besar. Lembaga ini menyoroti bahwa ketegangan perdagangan yang meningkat tidak hanya memengaruhi negara-negara yang terlibat secara langsung, tetapi juga menimbulkan efek domino ke seluruh dunia. Dalam laporannya pada April 2025, IMF menurunkan perkiraan pertumbuhan globalnya menjadi hanya 2,8%. Angka ini secara signifikan lebih rendah dari prediksi 3,3% yang dibuat setahun sebelumnya, dan menjadi sinyal peringatan bagi banyak negara. Penurunan ini menunjukkan bahwa ketidakpastian ekonomi telah meluas, memengaruhi investasi, perdagangan, dan kepercayaan pasar di berbagai belahan dunia. Perlambatan ini, yang dikaitkan langsung dengan ketegangan perdagangan dan ketidakpastian kebijakan, benar-benar menyoroti konsekuensi luas dari tindakan proteksionis. Banyak sektor industri, mulai dari manufaktur hingga ekspor-impor, mengalami tekanan besar akibat hambatan perdagangan yang semakin tinggi dan biaya produksi yang meningkat. Amerika Serikat, meskipun berupaya melindungi ekonominya melalui kebijakan tarif dan pembatasan impor, ternyata tidak luput dari dampaknya. Sektor-sektor penting seperti manufaktur, retail, dan keuangan mulai merasakan tekanan akibat menurunnya permintaan dan meningkatnya ketidakpastian pasar. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi AS melambat menjadi 1,8% pada tahun 2025. Penurunan yang signifikan dari pertumbuhan 2,8% yang dialami pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan dampak nyata dari kebijakan proteksionis yang diambil, serta ketidakpastian yang melanda dunia usaha dan konsumen di Amerika. Perlambatan ini menggarisbawahi saling ketergantungan ekonomi global,
dan memperlihatkan bahwa kebijakan proteksionisme justru dapat menjadi bumerang di dunia yang semakin terglobalisasi. IMF menegaskan pentingnya kerjasama internasional untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi dunia. Meskipun tarif dimaksudkan untuk melindungi industri Amerika dan menciptakan lapangan kerja baru, kenyataannya jauh lebih kompleks dari yang dibayangkan. Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada produsen besar, tetapi juga merembet ke seluruh rantai pasokan dan memengaruhi berbagai sektor ekonomi. Sementara beberapa sektor, seperti produksi baja dan aluminium, memang mengalami peningkatan jangka pendek dalam permintaan dan produksi, banyak sektor lain justru menghadapi konsekuensi yang tidak diinginkan dan sulit diprediksi. Produsen yang sangat bergantung pada komponen impor, kini melihat biaya produksi mereka melonjak tajam, membuat mereka kurang kompetitif baik di dalam negeri maupun di pasar internasional. Hal ini memaksa beberapa perusahaan untuk menaikkan harga, mengurangi produksi, atau bahkan memangkas tenaga kerja. Konsumen Amerika juga merasakan dampak perang dagang secara langsung dalam kehidupan sehari-hari mereka, terutama saat berbelanja kebutuhan pokok atau barang elektronik. Tarif yang dibebankan sebagai harga yang lebih tinggi untuk barang impor telah menekan anggaran rumah tangga, dan membuat banyak keluarga harus lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran. Dari mobil dan peralatan rumah tangga hingga produk konsumen sehari-hari, biaya hidup meningkat secara signifikan, berdampak pada keluarga Amerika di seluruh spektrum pendapatan, tanpa memandang status ekonomi mereka. Perang dagang, yang awalnya dianggap sebagai keuntungan bagi pekerja Amerika, secara tidak sengaja merugikan banyak orang melalui harga yang lebih tinggi, ketidakpastian ekonomi, dan tekanan pada bisnis kecil maupun besar di seluruh negeri. Dampak perang dagang meluas jauh melampaui Amerika Serikat. Negara-negara yang berorientasi ekspor, khususnya di negara berkembang, terpukul keras oleh penurunan permintaan dari AS. Korea Selatan misalnya, menyaksikan penurunan tajam ekspor ke AS, dengan sektor-sektor seperti otomotif dan baja sangat terpengaruh. Penurunan ekspor ini dapat memiliki efek domino, berdampak pada lapangan kerja, investasi, dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Tiongkok, pemain kunci dalam sistem perdagangan global, juga merasakan tekanannya. Meskipun Tiongkok telah berusaha mengurangi dampaknya dengan mengalihkan ekspornya ke pasar lain, menggantikan pasar AS yang besar terbukti menantang. Perang dagang telah memaksa Tiongkok untuk menilai kembali ketergantungannya pada pertumbuhan yang dipimpin ekspor dan mencari jalur alternatif untuk pembangunan ekonomi. Perang dagang telah menuai kritik tajam dari tokoh-tokoh terkemuka di komunitas bisnis internasional. Richard Branson, pengusaha terkenal, telah menjadi kritikus vokal, menyatakan pada April 2025 bahwa tarif telah, kutip, melempar kunci Inggris ke dalam apa yang merupakan pemulihan ekonomi global yang menjanjikan. Sentimen ini digaungkan oleh banyak pemimpin bisnis yang melihat perang dagang sebagai luka yang ditimbulkan sendiri pada ekonomi global. Komunitas bisnis, yang sering berada di garis depan dalam mengadvokasi perdagangan bebas dan pasar terbuka, telah menyatakan keprihatinan mendalam atas ketidakpastian dan ketidakstabilan yang diciptakan oleh perang dagang. Suara mereka benar-benar menggarisbawahi pentingnya sistem perdagangan berbasis aturan untuk mendorong pertumbuhan dan kemakmuran ekonomi global. Hingga April 2025, banyak tarif tetap berlaku, menciptakan ketidakpastian yang berkelanjutan bagi bisnis dan konsumen. Sementara negosiasi antara Amerika Serikat dan negara-negara lain, termasuk Korea Selatan, sedang berlangsung, jalan menuju resolusi masih, agak tidak jelas. IMF, dalam penilaiannya terhadap situasi tersebut, menekankan kebutuhan mendesak akan kerjasama internasional dan reformasi perdagangan untuk mengatasi akar penyebab perang dagang. Jalan ke depan membutuhkan pergeseran dari kebijakan proteksionis ke komitmen baru terhadap multilateralisme dan sistem perdagangan berbasis aturan. Komunitas global harus bekerja sama untuk mengatasi masalah yang sah terkait dengan ketidakseimbangan perdagangan dan praktik yang tidak adil, sambil menahan daya pikat proteksionisme yang pada akhirnya merugikan semua orang. Perang dagang berfungsi sebagai pengingat nyata tentang saling ketergantungan ekonomi global. Tindakan sepihak,
terutama yang dilakukan oleh negara-negara ekonomi utama seperti Amerika Serikat, dapat memiliki efek riak yang dirasakan di seluruh dunia. Mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh globalisasi membutuhkan upaya kolektif, dengan negara-negara bekerja sama untuk menemukan titik temu dan menciptakan sistem perdagangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Seruan IMF untuk kerjasama internasional dan reformasi perdagangan bukan sekadar saran tetapi sebuah kebutuhan. Komunitas global harus bekerja sama untuk memperkuat sistem perdagangan berbasis aturan, memastikan lapangan bermain yang setara untuk semua negara, dan mempromosikan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Alternatifnya, penurunan ke proteksionisme dan nasionalisme ekonomi adalah jalan yang penuh dengan bahaya. Perang dagang yang dipicu oleh kebijakan tarif Presiden Trump telah memiliki dampak yang besar dan merusak pada ekonomi global. Dari pertumbuhan yang melambat dan rantai pasokan yang terganggu, hingga kenaikan biaya dan ketidakpastian yang meningkat, konsekuensinya tidak dapat disangkal. Sementara beberapa industri mungkin telah diuntungkan dalam jangka pendek, dampak keseluruhannya negatif, merugikan bisnis, konsumen, dan ekonomi global secara keseluruhan. Jalan ke depan membutuhkan komitmen untuk dialog, kerjasama, dan sistem perdagangan berbasis aturan. Komunitas global harus menolak daya pikat proteksionisme dan bekerja sama untuk menciptakan masa depan yang lebih stabil, adil, dan sejahtera bagi semua. Taruhannya tinggi, dan saatnya untuk bertindak adalah sekarang.